Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Prayoga. Kali ini akan menjawab soal UTS Sistem Pendukung Cerdas. Yaitu nomor pertama adalah buatlah sebuah tabel yang menjelaskan perbedaan antara sistem konvensional dengan sistem pakar. Di sini saya sudah membuat tabel yang menjelaskan perbedaan dari sistem konvensional dan sistem pakar. Poin pertama adalah untuk sistem konvensional, yaitu informasi dan pemrosesan umumnya digabung dalam satu program sekuensial. Poin pertama untuk sistem pakar, knowledge base terpisah dari mekanisme pemrosesan atau inference. Yaitu poin kedua untuk sistem pakar adalah untuk sistem konvensional, program tidak pernah salah kecuali programnya salah. Berikutnya untuk sistem pakar, program bisa saja melakukan kesalahan. Poin ketiga untuk sistem konvensional, tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil diproses. Berikutnya untuk sistem pakar, penjelasan merupakan bagian dari sistem pakar. Poin keempat dari perbedaan sistem konvensional dan sistem pakar yaitu data harus lengkap. Kalau untuk sistem pakar, data tidak harus lengkap. Poin kelima, perubahan pada program sangat merepotkan. Kalau untuk sistem pakar, perubahan pada rules dapat dilakukan dengan mudah. Poin keenam untuk sistem konvensional, sistem bekerja jika sudah lengkap. Untuk sistem pakar, sistem dapat bekerja hanya dengan rules yang sedikit atau belum lengkap. Untuk poin ketujuh, yaitu untuk sistem konvensional, eksekusi secara algoritmik atau step by step. Berikutnya, untuk sistem pakar adalah eksekusi dilakukan secara heuristik dan logik. Berikutnya untuk poin ke-8, manipulasi aktif pada database yang besar. Kalau untuk sistem pakar yaitu manipulasi efektif pada knowledge base yang besar. Berikutnya poin ke-9 untuk sistem konvensional yaitu efisiensi adalah tujuan utama. Untuk sistem pakar, efektivitas adalah tujuan utama mereka. Untuk poin ke-10 dari sistem konvensional, data yang bersifat kuantitatif. Untuk sistem pakar, data kuantitatif. Itu untuk poin ke-11 adalah untuk sistem konvensional, representasi data dalam bentuk numerik. Untuk poin ke-11 untuk sistem pakar, representasi pengetahuan dengan simbol. Yang terakhir, poin ke-12 untuk sistem konvensional adalah menangkap, menambah, dan mendistribusikan data numerik atau informasi. Kalau untuk sistem pakar yaitu menangkap, menambah, mendistribusikan pertimbangan dan pengetahuan. Di sini saya sendiri akan memilih sistem pakar. Dikarenakan sistem pakar merupakan sebuah sistem yang didapat dari hasil pemikiran seseorang, kemudian dituangkan ke dalam sistem komputerisasi dan digunakan secara langsung untuk mendapatkan penyelesaian dari suatu masalah. Di sini saya mengambil contoh pada saat suatu kondisi perusahaan yang menginginkan untuk maju karena dengan masih adanya sistem konvensional, maka perusahaan tidak akan berkembang karena sistem pakar ini mengikuti perkembangan dari suatu teknologi. Berikutnya adalah soal nomor 2, yaitu adalah berikan penjelasan apakah ini masuk dalam kategori sistem pendukung cerdas dan adakah aplikasi yang telah diciptakan oleh mahasiswa berkaitan dengan AI robot. Seperti ini, jika ada, berikan sebuah contoh aplikasi tersebut. Oke, di sini saya mengacu pada pemahaman bahwa sistem informasi cerdas atau Intelligent Information System merupakan kemampuan mesin atau sistem untuk beradaptasi dalam mencapai suatu tujuan pada lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku sistem tersebut, di mana sistem mampu menirukan perilaku manusia dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah menyimpan informasi. Ciri yang kedua adalah menggunakan informasi yang dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan dan menarik kesimpulan. Poin yang ketiga adalah beradaptasi dengan keadaan baru. Untuk yang keempat adalah berkomunikasi dengan penggunanya. Sini, sistem informasi cerdas dibagi menjadi 3 aspek utama, tapi di sini yang akan dijelaskan hanya aspek artificial intelligence. Yaitu konsep dari artificial intelligence adalah mempelajari kemampuan
dari suatu mesin dan algoritma untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata berdasarkan pikiran manusia. Ini suatu kecerdasan buatan yang bernama Jarvis, versi Mark Zuckerberg. Menjelang akhir tahun ini, ia pun menyampaikan apa saja yang sudah dicapai oleh proyek pengembangan kecerdasan buatan yang sudah dikerjakan olehnya. Sini sistem kecerdasan buatan yang menggunakan bahasa pemrograman Python, PHP, dan Objective-C. Saat ini, sistem tersebut telah tersedia pada ponsel dan komputer dengan menggunakan pengenalan suara, wajah, dan didukung kemampuan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dalam penggunaannya, kecerdasan buatan tersebut mampu mengontrol fungsi dari peralatan rumah tangga, lampu-lampu, suhu, keamanan, bahkan untuk memainkan perlengkapan audio seperti memutar musik di rumahnya. Dapat disimpulkan bahwa Jarvis versi Mark Zuckerberg ini memiliki kemampuan yang diperlukan seperti menyimpan informasi, menggunakan informasi yang dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan dengan keadaan baru, berkomunikasi dengan penggunanya untuk diklasifikasikan ke dalam sistem pendukung cerdas. Di sini untuk aplikasi yang menyerupai Jarvis yang telah diciptakan mahasiswa, saya sendiri tidak menemukannya. Berikutnya adalah soal nomor 3, yaitu dari penjelasan yang kalian berikan pada soal nomor 2, tuliskan pula kelebihan dan kekurangan dari sistem yang ada pada Jarvis, robot asisten milik Mark Zuckerberg. Di sini saya akan menyebutkan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Jarvis untuk membantu urusan domestik milik Mark, mulai dari mengucap selamat pagi, menyiapkan baju, hingga memberi alarm soal sarapan yang sudah matang. Jarvis juga diprogram untuk peringatan ketika ada orang di luar rumah, sekaligus memberitahu identitasnya. Untuk kelebihan yang kedua adalah Jarvis sudah disinkron melewati seluruh sudut rumah milik Mark. Mark cukup mengucapkan perintahnya. Kapanpun Mark memberi perintah, Jarvis akan langsung meresponnya. Untuk kelebihan yang ketiga, yaitu sebagai personal virtual assistant, Jarvis dilengkapi dengan kemampuan language processing dan speech recognition. Ia diajari untuk menerima perintah suara dan menerjemahkannya dalam bahasa pemrograman. Ia juga diajari untuk memperhatikan dan turut serta dalam kebiasaan keluarga Mark Zuckerberg tersebut. Mark sendiri memang menginginkan Jarvis masuk dalam keluarganya, bukan cuma sekedar artificial intelligence biasa. Di sini saya kali ini akan menyebutkan kekurangan dari Jarvis tersebut. Yang pertama, Jarvis milik Mark Zuckerberg ini belum diproduksi secara massal, namun ia adalah asisten pribadi milik Mark. Untuk kekurangan yang kedua adalah di luar rumah Mark, Jarvis hanya tersedia di ponsel, sehingga performa pelayanannya sangat berkurang. Untuk poin ketiga adalah akses Jarvis terbatas hanya pada tempat-tempat yang memiliki koneksi internet. Berikutnya adalah soal nomor 4, yaitu dari gambar berikut ini, kaitkan dengan konsep dasar kecerdasan, representasi, pengetahuan, dan konsep sistem pakar. Di sini penjelasan yang saya buat adalah untuk representasi pengetahuan mempunyai kaitan dengan gambar di atas, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga merupakan skema atau diagram yang elemennya memiliki relasi atau sebuah hubungan antar elemen hanya sehingga membentuk satu kesatuan. Berikutnya adalah sistem pakar. Sistem pakar adalah program pemberian nasihat atau advice giving atau program konsultasi yang mengandung pengetahuan dan pengalaman yang dimasuki oleh satu atau banyak pakar ke dalam satu dokumen pengetahuan tertentu agar setiap orang bisa memanfaatkannya untuk memecahkan suatu masalah. Kaitannya dengan gambar, yaitu kecerdasan buatan mirip dengan sistem pakar.
yaitu dapat menirukan kinerja manusia, dapat memberi nasihat, atau konsultasi, serta dapat melakukan suatu pemecahan masalah. Kemudian adalah nomor 3, yaitu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang berada pada Jarvis yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia, membuat mesin menjadi lebih pintar dan dapat membantu menyelesaikan masalah. Berikutnya adalah soal terakhir, yaitu soal nomor 5, dengan soal, pada film Iron Man, banyak sekali kecerdasan buatan yang dimunculkan pada teknologi yang digunakan. Berikan pendapat tentang teknologi dari asisten robot berikut ini dengan data processing robot, functioning, mechanical controlling, hacking, dan lain-lain, dengan input berupa suara dan display hologram representasi pengetahuan dari proses sistem pendukung cerdas. Sini, kalau dari yang saya dapatkan dari robot functioning, yang dimaksud adalah merupakan sebuah alat atau perangkat mekanik yang mampu melakukan tugas dan pekerjaan secara fisik, baik yang harus berdasarkan pengawasan dan kontrol manusia, maupun harus dirancang terlebih dahulu menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, serta mechanical controlling dan hacking. Sini, pendapat pribadi saya sendiri terhadap Jarvis versi Iron Man itu sangat membantu Tony Stark dalam hal mengatur kondisi rumah dan mampu mengelola lingkungan lokal interior rumah Tony Stark. Ini menggunakan antarmuka pengguna yang sangat maju dengan peripheral holografik dan input suara, dan mengkomunikasikan data kembali ke user melalui pidato audio, menampilkan holografik, dan monitor LCD konvensional. Sini juga membantu pekerjaan Tony Stark dalam mengontrol sejumlah peralatan robot, terutama unit gudang, senjata tersembunyi di lantai rumah Tony Stark, dan memfasilitasi masuk dan jalan keluar sebagian besar Iron Man armor. Dan terakhir, di sini juga membantu dalam hal melindungi serangan dari para musuh Iron Man dengan bisa mengatur baju besi Tony Stark atau Iron Man armor dengan segala fitur yang dimiliki. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.